Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program Bilang Bicara Langsung bersama saya Leo Zulfikar untuk edisi hari Senin 21 September 2021. Untuk program Bilang kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berjudul Suara dari Pesisir. Dan seperti yang kita ketahui bersama-sama pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bahwa Presiden Joko Widodo di tahun 2020 telah mengeluarkan Perpres terkait dengan penetapan 62 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia dari tahun 2020 sampai di tahun 2024. Dan untuk Sulawesi Tengah sendiri ada 3 kabupaten yang masuk ke dalam daerah 3T. Salah satu daerah yang terpencil diantaranya adalah Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Donggala, dan juga Kabupaten Sigi. Dan terkait dengan tema yang kita bawa di malam hari ini, yaitu Suara dari Pesisir, saya telah mengundang beberapa orang narasumber yang akan berbicara banyak mengenai program dan juga advokasi yang mereka laksanakan di pesisir Sulawesi Tengah. Di sini kita sudah hadir teman-teman dari Rubalang atau Rumah Bahari Gemilang. Bersama saya sudah ada Fatmawati dan juga Ismail. Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya masing-masing. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih tetap bisa berkarya dan juga menjalankan advokasi-advokasi baik. Dan di awal perjumpaan kita mungkin saya bisa kenalan dulu. Yang pertama dari Fatmawati, mungkin bisa diperkenalkan nama dan aktivitasnya saat ini. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, saya Fatmawati. Saya adalah salah seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Saat ini studinya di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, untuk aktivitas saat ini itu lebih fokus kepada penyelesaian studi karena merupakan mahasiswa semester akhir. Kemudian untuk kelembagaan sendiri, saat ini saya sebagai salah satu fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana berbasis gugus depan yang berkedudukan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Palu. Kemudian untuk aktivitas saya di kerelawanan, saya juga merupakan salah satu bagian dari Muslimah Dewan Dakwah Tojo Barat. Wow, luar biasa. Dengan banyaknya pengalaman, kita berharap semoga Fatma bisa memberikan banyak informasi terkait dengan pendidikan dan juga terkait dengan advokasi yang Fatmawati laksanakan di pesisir Sulawesi Tengah ya. Selain Fatima juga kita kedatangan sahabat jauh sekali. Ini dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, ada Mas Ismail, mungkin bisa perkenalkan nama dan juga aktivitasnya saat ini seperti apa. Ya, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail, saya juga sama selaku mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman dari Fakultas Pertanian, tepatnya di jurusan Agroteknologi. Saya merupakan asalnya dari Purbalingga, tepat sekali Jawa Tengah. Untuk kegiatan yang saat ini saya lakukan yaitu kodarullah saat ini saya diamanahkan sebagai koordinator atau ketua Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus wilayah Purwokerto. Dan kemudian saya menjadi koordinator juga di bidang diklat dan keanggotaan Masyarakat Relawan Indonesia, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Mungkin itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang aktivitas yang teman-teman laksanakan saat ini, Anda dari Ismail maupun dari Fatmawati ini berfokus pada ada aktivitas di dalam kampus dan juga aktivitas di luar kampus. Mungkin dari dalam kampus sendiri bisa diceritakan bentuk kegiatan yang teman-teman laksanakan selama menjadi mahasiswa dan juga memberikan kontribusi seperti apa sih terkait dengan bidang yang teman-teman jalani sekarang. Mungkin dari Ismail dulu, silakan. Ya, baik. Pas dari masuk kuliah ya, sebenarnya saya dulu juga sempat dibilang ambis organisasi. Ambis organisasi. Jadi saya ikut beberapa organisasi yang memang saya ingin tahu, tertarik dengan kegiatan apa saja yang ada di sana. Saya ikut kegiatan yang namanya Lembaga Dakwah Fakultas, atau rohis kayak gitu ya. Ada juga yang namanya bidang seni, paduan suara dan juga seni musik. Kita juga mengikuti himpunan mahasiswa agroteknologi. Dan kemudian untuk bidang pengabdian masyarakatnya, alhamdulillah saya juga lolos dalam kegiatan program wirausaha mahasiswa dan juga lolos dalam program Kemenristek-Dikti yang mana berfokus pada kegiatan pembinaan desa. Dan alhamdulillah saya lolos pada program PHP 2D dan P3D yang nominal penerimaannya bisa dibilang cukup besar, sekitar 40 juta, 30 juta kayak gitu. Oke, sedangkan dari Fatmawati sendiri seperti apa, Fatmawati? Kalau dari saya sendiri sih aktivitas di dalam kampus itu lebih ke pramukanya. Saya lebih aktif ke
kegiatan kepramukaan ini itu karena memang dari dulunya dari masih saya SD sampai saya di perguruan tinggi saya lebih tertarik begitu bergelut dengan kepramukaan. Ya, betul sekali. Dan berbicara tentang aktivitas dari teman-teman, ini sangat terkait juga dengan apa yang lagi dilaksanakan sekarang. Apalagi seperti yang kita lihat, mungkin pemirsa TVRI Sulawesi Tengah memperhatikan bahwa dari Ismail dan juga Fatmawati datang dengan rompi biru. Ini merupakan perwakilan dari komunitas Rubalang atau Rumah Bahari Gemilang. Nah, sebagai informasi untuk kita semua, bahwa Rubalang ini merupakan salah satu komunitas yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan juga pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan bagaimana sih dari Fatmawati sendiri, dan juga ini dari UIN Dato Karama Palu ya, Fatmawati, dan juga Ismail yang jauh-jauh dari Purbalingga, dapat informasi terkait Rubalang itu dapatnya dari mana sih? Mungkin bisa diceritakan dari Fatmawati dulu, silakan. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri dapat informasi terkait Rubalang itu adalah dari circle pertemanan saya. Beberapa teman itu sudah tergabung di dalam Rubalang dan melihat story-story mereka itu kayak ini Rubalang bagus banget gitu, bagus program-programnya lebih menyentuh ke masyarakat, bukan hanya sekedar pamer nama begitu bahwa kita turun ke masyarakat, tapi memang betul-betul saya lihat ini di story-story teman-teman ini betul-betul bersentuhan begitu dengan masyarakat. Kemudian alasan saya begitu bergabung di Rubalang karena saya melihat bahwa di Rubalang ini program-program yang mereka lakukan itu sangat bagus begitu, sehingga membuat saya untuk tertarik dan mengikuti begitu segala prosedur maupun jalur-jalur pendaftaran dari Rubalang. Oke, nah itu statement dari orang asli Palu nih, orang dari Sulawesi Tengah. Dan saya sekarang pengen dengar langsung nih dari mahasiswa jauh-jauh dari Purbalingga, bagaimana seorang Ismail jauh-jauh dari Universitas Jenderal Sudirman datang ke Palu hanya untuk ikut mengabdi. Bagaimana sih proses mengenal Rubalang itu sendiri? Silakan Ismail. Yeah. Sebelumnya saya juga termasuk orang yang pengen sekali ikut kegiatan pengabdian masyarakat di luar Jawa gitu, karena mungkin bisa dibilang di daerah saya sudah ada gitu kegiatan pengabdian masyarakat. Cuman melihat kegiatan-kegiatan yang memang di luar Pulau Jawa yang memang daerah-daerah tertinggal kayak gitu, saya rasa ada feel tersendiri kayak gitu. Ada sesuatu yang memang sangat berbeda keadaannya di daerah Jawa. Jadi saya ingin tertarik dan mendaftar berbagai macam jenis pengabdian masyarakat, seleksi gitu, tapi memang belum rezekinya. Dan ternyata saya melihat ada iklan di Instagram, salah satunya Rubalang, dan di situ memang sedang mengangkat tema tentang Samudra 6. Nah, di situ saya lihat juga memang sangat-sangat sangat-sangat menarik programnya, sangat menyentuh masyarakatnya, terutama anak-anak di mana berfokus pada pendidikan kayak gitu. Apalagi saya memang tipe orang yang sangat menginginkan sekali untuk kegiatan yang baru dengan masyarakat kayak gitu. Dan alhamdulillah saya lolos dan berjuang sampai bisa di tempat ini. Luar biasa sekali perjuangannya. Mungkin bisa diceritakan prosesnya dari Purbalingga datang ke Palu. Apakah sudah punya keluarga sebelumnya, ataukah mungkin wah saya datang nih dengan tanpa orang yang saya kenal sama sekali di sini, itu bagaimana pengalamannya? Awalnya sebenarnya saya sempat ragu gitu ya, karena bisa dibilang yang lolos di daerah Jawa itu tidak banyak kayak gitu. Dan jadi kayak ini gimana ya, kayaknya sempat ragu gitu. Tapi alhamdulillah saya dikuatkan sama teman-teman yang dari daerah Jawa juga, sama panitia. Insya Allah banyak keluarga di sini. Terus saya berusaha untuk mencari sponsor gitu ya, mencari dana. Alhamdulillah dibantu juga sama kampus saya, Universitas Jenderal Sudirman, dibantu, dan itu sangat membantu sampai ke tempat ini. Dan perjalanan saya kurang lebih ada sekitar 3 hari. Saya berangkat naik kereta dulu, kereta sekitar 8 jam sampai Surabaya. Kemudian di Surabaya kita istirahat, lalu kita naik kapal, kurang lebih ada sekitar 1 hari lebih. Lalu sampai di Makassar, dan sampai di Makassar itu saya naik travel atau mungkin mobil rentalan kayak gitu sampai di Palu kurang lebih sekitar 1,5 hari. Jadi cukup panjang perjalanannya bisa sampai di sini. Ya, betul sekali. Dan tadi Ismail sudah cerita tentang pengalamannya dari Purbalingga ke Palu. Sekarang tuan rumah nih dari Fatmawati sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih ketemu dengan Ismail dan juga teman-teman yang masuk dalam program yang dilaksanakan oleh Rubalang. Dalam ini
nama programnya kalau nggak salah Samudra 7. Samudra 7. Mungkin bisa diceritakan bagaimana titik dari awal teman-teman bisa berkumpul di Palu itu seperti apa, dan dari Rubalang sendiri agendanya pada saat teman-teman itu dikumpulkan, pada saat pertama kali sampai di Palu itu apa yang dilaksanakan di sana, Fatma? Oh ya, baik. Kalau dari Mas Mail sendiri tadi itu dari Jawa, kalau saya lebih ke bagaimana saya bisa lolos begitu di Iya. Rubalang. Jadi Rubalang ini memang betul-betul kita ndak bisa kalau orang Palu bilang main orang dalam begitu kan. Memang betul-betul real, tidak pakai orang dalam. Mau kamu asli Palu atau bukan, ketika kamu memang tidak terlalu kompeten di situ, maka itu akan menjadi salah satu kriteria penilaian untuk bisa lolos di Samudra 7 ini. Nah, kalau saya sendiri, saya melalui proses itu dari mulai saya mendaftar, tidak lolos, kemudian mendaftar lagi, masuk dalam waiting list, kemudian setelah masuk dalam waiting list, mengikuti proses lagi, baru bisa jadi peserta. Nah, untuk apa sih kegiatan kita pertama pada saat dikumpulkan? Ya tentunya adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal. Jadi karena kita sekarang ada di situasi COVID-19, makanya kita itu lebih sering ketemunya lewat Zoom. Jadi lebih sering ketemu daring gitu. Nah, jadi ketika kita sudah akan melaksanakan kegiatan, kita baru ketemu, oh ini sih ini ya gitu. Karena ketemunya hanya lewat kamera doang gitu. Jadi pada saat sudah ketemu tatap muka langsung itu, oh ini Mas Mail gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya bisa ketemu dengan hampir seluruh peserta yang mengikuti Samudra 7. Dan kalau boleh tahu itu dilaksanakan sejak kapan sih kalau Samudra 7 itu sendiri? Itu Samudra 7 kemarin untuk pertemuannya itu kita di sini itu tanggal 10 Kak, karena 10 Agustus ya, karena kita berangkat ke Ampana itu tanggal 11 Agustus. Okay. Sebelumnya jadi teman-teman yang dari luar Sulawesi itu bukan hanya Mas Mail sendiri Mas. Jadi ada beberapa teman-teman dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kemudian ada juga yang dari Sulawesi Selatan itu. Cuman teman-teman ada 2 yang sudah balik, di sini masih ada 3 yang masih betah gitu di Palu. Salah satunya Mas Mail ya? Salah satunya Mas Mail nih. Kayak gitu Kak. Oke, dan kayaknya sudah terlalu lama makan sayur kelor ini Mas Mail. Jadi benar sekali. Sudah mulai, wah saya kayaknya akan tinggal lebih lama di sini. Dan juga kalau boleh tahu, tadi kan sudah dicerita ada perwakilan dari beberapa provinsi. Kalau boleh tahu berapa sih jumlahnya, dan apakah yang masuk di dalam program Samudra 7 itu hanya mahasiswa saja? Siapa yang mau jawab nih? Ismail apa? Oke, silakan. Jadi untuk total total peserta yang ikut itu ada sekitar 39. Tapi untuk jumlah total peserta yang mendaftar itu kurang lebih ada 300-an orang. Dan itu terseleksi dan juga seleksi alam juga ya. Ada yang bertahan karena memang sudah kuat komitmennya, ada yang mungkin gugur karena kita PPKM yang levelnya semakin panjang kayak gitu. Tapi alhamdulillah ada 39 orang yang ikut sampai penugasan. Dan kemudian 39 orang itu dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Terus apa lagi tadi? Dari 3 kelompok itu apakah itu semuanya dicampur semua dari mahasiswa, dan juga apakah ada yang bukan mahasiswa yang mengikuti program tersebut? Di sini kita juga tidak hanya mahasiswa ya, ada yang memang sudah bekerja, ada yang sebagai bidan, ada yang memang sudah baru saja lulus kayak gitu. Jadi kita campur Kak, dan itu memang dicampur antara mahasiswa dan juga yang sudah kerja. Oke, luar biasa ya. Dan kita di sini teman-teman dari Rubalang, tadi kita sudah sempat mengupas juga ya pemirsa terkait dengan program yang dilaksanakan. Nah, Samudra ini adalah satu dari beberapa program yang dilaksanakan dari Rubalang. Tapi mungkin kita akan berbicara lebih jauh mengenai apa sih sebenarnya Rubalang atau Rumah Bahari Gemilang, terkait dengan sejarah pembentukannya dan juga concern dari komunitas ini sendiri. Dan mungkin bisa bantu dijawab ya dari antara Fatma dan juga Ismail terkait dengan apa sih Rubalang itu, dan apa keresahan yang membuat pendiri dari Rubalang itu mau untuk membuat satu komunitas yang bergerak di program yang berfokus pada pendidikan. Silakan Fatma atau Mail yang mau jawab. Ya, Fatma, saya silakan. Nanti disambung sama Mas Mail. Oke, siap. Kita suka saling nyambung gitu. Oke. Rubalang itu seperti yang Mas bilang tadi, bahwa
Rubalang itu adalah singkatan dari Rumah Bahari Gemilang yang merupakan satu komunitas yang berfokus pada penguatan dan sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pulau-pulau melalui kepemimpinan anak muda. Jadi aktor penggeraknya di sini adalah anak muda dan fokusnya itu kepada pendidikan, seperti itu, Mas. Kalau untuk latar belakangnya, Mas Noel bisa Ya, lanjutkan. mungkin ini karena dapat cerita dari para panitia dan juga pendirinya sendiri, bahwa dulu keresahannya itu saat melihat memang berlatar belakang dari pendirinya juga yang memang di daerah tertinggal juga. Di situ mulai resah terkait pendidikannya, apalagi memang fasilitas sarana prasarananya memang kurang mendukung kayak gitu. Dari situ sang pendiri itu bernama Muhammad Taufan membuat suatu karya yang memang itu masih menjabat sebagai mahasiswa, karya namanya PKM ya, sudah sangat itu ya familiar ya. PKM itu dicoba untuk mengaplikasikannya dan alhamdulillah lolos dan didanai. Dan alhamdulillahnya sekali respon dari masyarakat itu sangat positif dan mereka sangat mendukung kegiatannya, sehingga itu sangat menarik perhatian masyarakat yang lain kayak gitu, apalagi para pemuda yang memang basicnya itu memang agent of change kayak gitu. Jadi mereka berusaha untuk membentuk suatu komunitas dan akhirnya sampai sekarang kuat karena itu respon dari masyarakat yang sangat Respon positif. dari masyarakat gitu. yang sangat positif ya, dan kita dengan adanya Rubalang itu akhirnya ada kampanye-kampanye yang dilaksanakan dan juga program-program yang dijalankan dari teman-teman komunitas Rubalang itu sendiri. Kalau boleh tahu siapa sih pendiri dari komunitas ini? Pendiri dari komunitas ini Kak itu Kak Muhammad Taufan. Muhammad Taufan. Jadi Muhammad Taufan bersama dengan teman-temannya membuat komunitas yang berfokus pada pendidikan ya. Dan semoga bisa memberikan harapan dan juga bisa menjadi titik balik untuk masyarakat Sulawesi Tengah bisa lebih melek pada pendidikan. Baiklah, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, perbincangan kita akan kita lanjutkan di segmen yang kedua bersama teman-teman dari komunitas Rubalang. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Bilang, bicara langsung bersama Leo Zulfikar. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung dan masih bersama teman-teman dari Rubalang, Rumah Bahari Gemilang. Di sini bersama saya ada Ismail dan juga Fatmawati yang bercerita tentang pengalaman keduanya yang sempat mengikuti program Samudra 7 yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas Rumah Bahari Gemilang. Tadi kita sudah bercerita ya tentang sejarah dari Rubalang itu seperti apa, kemudian dari teman-teman sudah bercerita tentang perjuangannya sampai terpilih, sampai mengikuti program awalnya. Nah, mungkin kita bisa bercerita lebih dalam terkait dengan program-program dari Rumah Bahari Gemilang itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan daerah mana saja yang sudah menjadi intervensi dari komunitas ini, Ismail. Oh ya, terima kasih. Untuk program yang ada di Rubalang itu ada 2 program utama yang itu memang menjadi fokusannya, yaitu ada Samudra yang sudah kita jelaskan, kemudian ada Jelajah Asa. Nah, mungkin saya jelaskan Jelajah Asa dulu ya. Jelajah Asa itu sebenarnya kegiatan yang mana melibatkan anak-anak di daerah pesisir dan juga pulau-pulau, yang mana kita ajak dari pulau menuju ke daerah kota Palu, yang mana mereka dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sini. Mereka diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tentang dunia di kota itu seperti apa gitu. Jadi harapannya mereka paham bahwasanya pendidikan di luar sana itu jauh memang sangat menarik kayak gitu. Harapannya rasa ingin tahu, rasa jiwa semangat untuk belajar itu semakin meningkat. Dan di situ juga uniknya mereka itu ditempatkan dengan tokoh-tokoh pemerintahan. Misalnya ada Pak Dinas, namanya Pak Bupati, atau mungkin polisi, gitu. Jadi di sana anak-anak merasakan betapa ada sisi lainnya, yang mana daerah-daerah perkotaan itu memang cukup mewah kehidupannya, atau seperti apa yang memang berbeda di daerah pulau-pulau kayak gitu. Dan kemudian ada Samudra, yang mana ini sekolah pemuda bergerak, yang memang sasarannya itu pemuda yang menjadi tokoh-tokohnya, dan kemudian ditempatkan di daerah pulau atau pesisir. Nah, harapannya mereka bisa menjadi fasilitator
yang akan memfasilitasi seluruh elemen masyarakat yang ada di pulau, dan harapannya bisa mengangkat permasalahan yang ada dan kemudian masyarakatnya sendiri yang bisa menyelesaikannya. Sehingga di situ pemuda itu berusaha untuk mendekatkan menjadi menggunakan metode partisipatori, sehingga seluruh elemen masyarakat itu terlibat, merasa bahwasanya saya ini memang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan yang ada di daerahnya, kayak gitu, Pak. Oke, nah ngomong-ngomong soal Rubalang itu sendiri, sudah sejak kapan sih dibentuk di Sulawesi Tengah, dan daerah mana saja yang sudah menjadi intervensi dari program Rubalang? Rubalang itu Kak dibentuk sejak tanggal 12 April 2014. Nah, untuk daerah intervensi yang telah Rubalang sentuh, itu alhamdulillah sudah semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Wow. 7 tahun Rubalang sudah menyentuh semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan di daerah-daerah terluar di Sulawesi Tengah, luar biasa. Dan juga dengan program-program yang sangat menarik. Tadi kita sudah bercerita tentang jelajah asa ya, yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas Rubalang. Sekarang saya mau cari tahu lebih dalam terkait dengan program Samudra, dan antara Ismail dan juga Fatmawati ini adalah peserta dari Samudra 7 yang dilaksanakan oleh komunitas ini. Mungkin bisa diceritakan isi inti dari fokus utama dari program Samudra 7 itu seperti apa sih? Oke, di siapa? Silakan. Baik, kalau di Samudra 7 itu ya, namanya tadi seperti katakan oleh Mas Mail, Sekolah Pemuda Penggerak Angkatan 7. Di sini muatannya kami adalah penelitian dan pendampingan pendidikan di masa pandemi gitu. Jadi penelitian di pendidikan ini kita lakukan adalah supaya kita bisa melihat bagaimana keadaan pendidikan di pesisir, khususnya yang kita targetkan saat ini adalah yang berada di Kabupaten Tojo Una pada saat masa pandemi ini. Kita kan sering hanya mendengar bahwa pada saat ini situasi pandemi anak-anak tidak belajar. Nah, kita ingin tahu secara langsung, melihat secara langsung lebih dekat dengan masyarakat, apa sebenarnya yang masyarakat rasakan, apa sebenarnya yang anak-anak rasakan ketika masa pandemi ini. Bagaimana sistem pendidikannya, apakah mereka belajar atau tidak, ataukah pembelajaran daring ini mereka bisa lakukan atau tidak. Nah, kemudian ada yang kedua, pendampingan pendidikan. Nah, pendampingan ini adalah seperti sebuah prototipe atau alat bantu untuk melakukan penelitian gitu. Jadi untuk semua program yang dilakukan di pendampingan ini semua diawali dengan observasi. Di observasi yang dilakukan oleh tim pemuda penggerak di lokasi penugasan. Nah, setelah itu kita melihat program apa yang akan sesuai dengan itu. Tetapi lagi-lagi seperti yang dikatakan adalah kita bukan mau menjadi hero begitu, bukan. Tetapi kita melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di situ, baik dari pemuda, stakeholdernya, atau agama yang ada di pulau tempat penugasannya kami, itu untuk berembuk bersama. Mereka yang merancang. Sebenarnya ini loh kebutuhan kami di pulau ini. Seperti itu, Kak. Oke, nah ngomong-ngomong soal Samudra lagi nih, saya ingin bertanya dengan Ismail terkait dengan pelaksanaan agenda yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas Rubalang. Di situ dijelaskan bahwa teman-teman ini melaksanakan kegiatan selama 9 hari. Kalau boleh tahu kegiatannya, rangkaian kegiatan yang ada di dalam program Samudra 7 itu mencakup apa saja sih? Iya, sebenarnya kita juga melakukan observasi dulu ya, sebenarnya apa kebutuhan yang memang lebih sesuai dengan keadaan di desa tersebut. Nah, setelah melakukan observasi, mungkin ada beberapa perbedaan di setiap pulaunya, yaitu karena memang tergantung dengan budayanya, kayak gitu. Jadi di yang memang program yang hampir sama itu ada yang namanya sekolah bahari. Intinya kita mengadakan kelas-kelas belajar, kita bisa mengelompokkan mana anak-anak yang memang belum bisa membaca atau mungkin masih terbata-bata gitu ya. Ada juga yang memang belum bisa menghitung atau mungkin ada yang keduanya belum lancar kayak gitu. Sehingga itu akan mempermudah kita dalam melakukan sikap atau mungkin metode yang lebih tepat sehingga anak-anak bisa lebih mudah untuk memahaminya kayak gitu. Dan kemudian kita juga fokus dalam hal kegiatan pendampingannya. Itu ada yang namanya kegiatan 17 Agustus, yang mana kita mengadakan kegiatan upacara
Dan banyak sekali kita dengar bahwasannya di daerah pulau sendiri itu sangat-sangatlah jarang diadakan upacara. Yang mana upacara ini sebagai ajang kita untuk kembali mengingat betapa perjuangan para pahlawan ya untuk memerdekakan Indonesia. Dan itu sangat menyentuh hati kami bahwa ternyata daerah pesisir itu memang sangat-sangatlah jarang. Apalagi ada yang mengatakan bahwa alhamdulillah bisa merasakan kembali yang namanya upacara kayak gitu. Dan itu sangat menyentuh hati kami gitu. Kemudian ada kegiatan namanya perlombaan 17 Agustus, karena 17 Agustus identik dengan kegiatan perlombaan kayak gitu. Nah di situ kita melakukan kegiatan lomba yang mana kalau di desa kami ya, desa kami ada yang namanya bola dangdut. Itu jadi kegiatannya itu para pemuda melakukan kegiatan perlombaan sepak bola dengan lapangan yang kecil kayak gitu. Dan memang lapangannya memang cukup bahaya karena itu banyak batu karang kayak gitu, karena daerah pesisir gitu ya. Dan kemudian ada perlombaan anak-anak, ada namanya lomba azan, lomba tilawah atau lomba hafalan surat kayak gitu. Kemudian ada perlombaan sebenarnya ada juga perlombaan yang namanya lomba memasak gitu ya, ibu-ibu kita libatkan untuk lomba memasak juga. Mungkin itu. Dan kegiatan utama kami sebenarnya memang kepada pendidikan kayak gitu, sehingga hampir setiap harinya kita melakukan kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, tadi kan Ismail sempat cerita kalau itu di daerah saya. Kalau boleh tahu dari Samudra sendiri, apakah memang difokuskan di satu daerah saja atau memang ada beberapa desa-desa dari para peserta untuk ditempatkan, dibagi nih pesertanya di beberapa desa yang ada di Tojo Una-Una. Nah tadi saya sudah dengar sedikit cerita dari Ismail. Saya pengen dengar sih cerita dari Fatma itu seperti apa. Silakan Fatma. Iya, baik, terima kasih. Jadi kan ini 9 hari, rangkaian 9 harinya. Jadi karena kita berkegiatan di masa pandemi, maka di awal pemberangkatan kami itu kami melakukan swab antigen sebelum berangkat ke Ampana. Kemudian setelah kita di Ampana, kita melakukan prapenugasan penerimaan materi, dan sebelum ke pulau kita melakukan swab antigen lagi. Gitu. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita tahu jangan sampai kita yang menyebarkan, apalagi kita mau berkegiatan dengan masyarakat. Nah, kalau untuk dari saya, jadi kita begini Kak, kita itu punya sebenarnya punya 5 pulau yang akan menjadi lokasi penugasan. Nah, dari 5 pulau ini itu diasesmen oleh panitia. Jadi panitia yang menentukan kriterianya seperti apa yang bisa menjadi lokasi penempatan. Dari 5 pulau ini akhirnya diputuskan ada 3 pulau yang akan menjadi lokasi penempatan. Yang pertama ada Desa Siatu, itu Kecamatan Batu Daka, kemudian ada Desa Kafetan, tapi penempatannya fokus kepada Pulau Salaka, itu Kecamatan Una-Una, dan ada Pulau Enam, ini ada Kecamatan Togean gitu. Jadi ada 3 pulau yang menjadi fokus gitu. Okay. Kalau untuk kegiatannya kami seperti yang digambarkan oleh Mas Mail tadi itu hampir sama semua. Saya menambahkan saja, jadi selain di bidang kegiatan yang dikatakan oleh Mas Mail tadi, ada satu kegiatan yang juga kita laksanakan yaitu Maghrib Ceria gitu. Jadi kesadaran sebenarnya muncul di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga mereka mengatakan bahwa anak-anak di sini itu sebenarnya pengen mengaji, tapi yang mengajar tidak ada, ikronya terbatas seperti itu. Akhirnya kalau untuk pengalaman saya pribadi, di hari pertama penugasan setelah observasi, kita melakukan hal yang sama, kita ke masjid, kemudian kita mencoba melihat bagaimana sih keadaan anak-anak di sana. Ternyata pada saat kita ke masjid, anak-anak itu berbondong-bondong gitu, ikut ke masjid. Nah, untuk akhirnya kegiatan Maghrib Ceria itu direspon baik begitu sama masyarakat karena bisa menumbuhkan rasa religi dari anak-anak yang ada di pulau-pulau itu. Oke, sangat menarik sekali, dan mungkin kita bisa tahu bagaimana pengalaman-pengalaman lain terkait dengan respon dari masyarakat dengan adanya program Samudra 7 itu sendiri. Dan mungkin sebentar akan kita bahas lagi bersama Ismail dan juga Fatmawati. Tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung.
Ya, Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung bersama komunitas dari Rumah Bahari Gemilang atau Rubalang yang tadi telah bercerita tentang program yang dilaksanakan, yaitu program Samudra yang bekerja sama dengan masyarakat, di mana anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah dan juga luar Sulawesi Tengah ditempatkan ke desa untuk mengabdi dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di daerah terpencil. Nah, kita berbicara lagi tentang pada saat di akhir program yang teman-teman laksanakan. Nah, dari program Rubalang itu sendiri, dalam hal ini Samudra, di akhir kegiatan itu apa saja sih yang dilaksanakan, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Bagaimana sih respon masyarakat terkait dengan program Samudra itu sendiri, Ismail? Iya. Untuk respon masyarakat sendiri ya, jujur saya sendiri itu awalnya sangat-sangat tersentuh melihat respon masyarakat, yang mana pada saat kita sampai di pelabuhan, banyak sekali orang yang memang menunggu kedatangan kita. Ada pemuda dan anak-anak kayak gitu, dan di situ sangat-sangatlah menyentuh kayak gitu. Dan saat itu juga kita dikelompokkan ke dalam anggota-anggota kecil, keluarga angkat kayak gitu. Jadi nanti kita diangkat oleh seorang keluarga kecil-kecil kayak gitu. Jadi setiap peserta dapat keluarga baru di sana. Nah, kemudian di sana masyarakatnya itu sangat-sangat ramah, yang mana setiap saya jalan gitu ya, pasti disambut gitu, disapa kayak gitu, dan dengan senyuman yang memang tulus kayak gitu, nggak pandang bulu gitu, nggak milih yang ini yang itu kayak gitu. Dan itu memang sangat langka gitu saya dapatkan. Betul sekali. Nah, kalau dari Fatma sendiri di akhir kegiatan itu, apa saja ya sih yang diberikan oleh teman-teman dari Rubalang, dan juga selama pandemi COVID-19, apakah ada penolakan dari masyarakat terkait program Samudra yang dilaksanakan? Ya, baik. Jadi kalau untuk penolakan dari masyarakat itu alhamdulillah tidak ada. Respon masyarakat itu sangat baik di kegiatannya kami. Apalagi itu di program akhir kegiatannya kami itu ada yang namanya Malam Festival. Jadi di Malam Festival ini kita melibatkan seluruh pemuda yang ada di sana untuk ikut bergabung. Jadi mulai dari konsep kegiatannya, bagaimana persiapannya, kemudian jalannya acara, itu dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi seperti ada rasa, kalau dari saya pribadi itu, saya merasa tersentuh sekali begitu dengan datangnya kita, kemudian pemuda di sana itu tergerak hatinya untuk berkegiatan, untuk berbuat demi desanya. Karena satu hal yang menjadi seperti kata-kata yang selalu saya ingat adalah kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan statement itu, pemuda di sana itu seolah, oh, iya ya, ini desa kalian gitu. Yang lebih tahu desa kalian adalah kalian gitu. Yang tahu pemecahan masalah dari masalah yang dialami di desa itu adalah kalian. Kita hanya sebagai fasilitator begitu untuk kalian bisa berkegiatan atau memecahkan masalah yang ada di desa kalian itu sendiri. Nah, di Malam Festival itu sungguh sangat luar biasa rasanya. Di situ masyarakat itu walaupun kita hanya 9 hari di sana, itu masyarakat itu rasanya kita udah kayak 3 bulan di situ. Bahkan ada yang bilang, "Kak, jangan dulu balik, tambah dong harinya, tambah dong gitu." Jadi ya rasa haru itu sangat luar biasa melihat respon masyarakat, apalagi anak-anaknya yang ketika kita sudah mau balik nih, sudah hari terakhir kan Malam Festival itu, jadi masyarakat anak-anak udah yang, "Kak, jangan dulu pulang, Kak, tidak ada nanti ngajar torang," kayak begitu lebih. Jadi rasanya kita itu kayak susah, kayaknya gak mau pulang gitu. Kayak begitu untuk Malam Dan terakhir. kalau tidak salah dari Ismail sendiri ini merupakan bagian dari tim peneliti ya dari Samudra 7, di mana program ini bukan cuma soal pendampingan pendidikan, tapi juga diadakan riset dan juga penelitian. Apa sih hasil yang Ismail bawa setelah pelaksanaan Samudra 7 itu sendiri? Gimana Ismail terkait dengan seperti yang kita ketahui di Palu sendiri, bukan cuma Palu, seluruh Indonesia masih masuk dalam dampak COVID-19, di mana seluruh siswa
harus mau tidak mau melaksanakan pembelajaran secara virtual. Nah, untuk daerah tertinggal seperti di Kabupaten Tojo Una sendiri itu seperti apa hasil penelitiannya? Silakan. Ya. Jadi sebelum kita bergerak itu kita perlu untuk mengelompokkan gitu ya, melakukan observasi, ada ke ibu-ibu, pemuda, kemudian ada ke bapak-bapak dan juga anak-anak. Dan dari situ kita benar-benar langsung bertegur sapa, ngobrol gitu ya, ngobrol langsung di sana. Banyak sekali memang hasil-hasil penemuan-penemuan baru yang mana ternyata masing-masing dari setiap kelompok itu memang mempunyai pendapat yang berbeda. Misalkan dari ibu-ibu merasa bahwasannya dari pihak pemerintah belum bisa memberikan fasilitas yang memang memadai. Kemudian dari pihak anak-anaknya merasa bahwa sudah sangat terlalu lama untuk tidak melakukan kegiatan sekolah, yang akhirnya kita sudah sangat senang sekali untuk bermain di setiap harinya, sehingga mereka lupa, sehingga mereka malas untuk belajar kayak gitu. Kemudian dari pemuda merasa bahwasannya belum bisa diberikan wadah untuk bergerak kayak gitu, yang mana Karang Tarungnya juga nggak berjalan kayak gitu. Jadi pemuda merasa nggak ada wadah yang memang buat membantu kondisi masyarakat atau pendidikan yang ada di sana. Sehingga hasil-hasil observasi itu kita satukan, kemudian kita coba untuk analisis sebenarnya apakah benar kayak gitu, dan apakah memang perlu ada tindak lanjut kayak gitu. Dari situ kita coba untuk dianalisis, akhirnya terkumpul kesepakatan bahwasanya kita perlu untuk mengadakan diskusi. Dari setiap elemen masyarakat itu kita libatkan untuk melakukan kegiatan diskusi. Dari permasalahan yang sudah kita dapatkan ini, kita sampaikan kepada masyarakat itu. Ternyata masalahnya itu cukup luas kayak gitu. Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Jadi sebenarnya sumbernya itu dari mana kayak gitu. Sehingga masyarakat dilibatkan untuk berpikir sebenarnya masalah itu dari mana. Dan akhirnya dari masing-masing elemen itu menyadari bahwasanya dari kita sendiri memang belum sadar tentang pentingnya pendidikan, apalagi peran orang tua di sini yang memang sebagai madrasah utama, sekolah utama, terutama ibu kayak gitu. Sehingga itu benar-benar menyadarkan mereka, dan memang lagi-lagi kita di sini sebagai fasilitator, tidak sebagai tokoh utamanya kayak gitu. Justru mereka masyarakatlah tokoh utamanya. Dan akhirnya dari kami terciptanya namanya nota kesepakatan, yang mana kita coba untuk membuat kelompok-kelompok kecil, kelompok belajar kayak gitu ya, dan juga namanya kesepakatan antara guru dan juga pemerintahan. Nah, guru itu juga kembali lagi diingatkan perannya bahwasanya walaupun daring seperti ini tetap harus melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar. Nah, dari situ juga adanya nota kesepakatan yang mana adanya tanda tangan dari masing-masing pihak itu, dan kemudian akhirnya sampai sekarang kelompok belajar itu dan kemudian jadwal belajar mengajar yang ada di masing-masing pulau ini alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan pemuda-pemuda yang ada di sana semakin tersadar untuk bisa terlibat untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sana. Dan lagi-lagi orang tua di sini juga alhamdulillah semakin sadar kayak gitu ya, apalagi setelah saya pulang, teman-teman pulang kayak gitu ya, sampai sekarang hampir setiap hari di video call kita diajak untuk ngobrol, dikasih foto, video tentang makanan-makanan khasnya yang ada di sana gitu. Itu kayak Masya Allah, ternyata membekas sekali sampai sekarang kayak gitu. Bahkan ada yang benar-benar mengirim paket-paket ikan asin dan juga kue-kuean khasana kayak gitu sampai dibawa ke Palu. Dan betul-betul fasilitasi dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Rumah Bahari Gemilang di program Samudra ini bisa memberikan dampak ya. Walaupun tidak langsung satu kali besar nih dampaknya. Dampaknya perlahan namun pasti dengan adanya nota kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak antara Rubalang dan juga masyarakat di desa setempat. Dan dengan adanya program Samudra yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Rumah Bahari Gemilang, harapannya ini menjadi titik awal untuk membangun banyak program-program baik yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya daerah yang terpencil di Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan juga Kabupaten Tojo Una akan harus menjadi fokus utama dari pemerintah
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai daerah yang layak, menjadi daerah percontohan dan juga daerah yang maju bisa setara dengan beberapa daerah di kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Nelson Mandela, peraih Nobel Perdamaian dari Afrika Selatan, yang menjelaskan bahwa education is the most powerful weapon to change the world, atau pendidikan adalah senjata utama untuk merubah dunia. Dan kita berada di penghujung untuk program Bilang Bicara Langsung pada edisi hari ini. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Rumah Bahari Gemilang, ada Mas Ismail dan juga Mbak Fatima. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus saksikan beberapa program yang disampaikan oleh TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.